Hukum bacaan, tafkhim dan tarkik. Kelas 8, semester 2. Bersama Kunti Suraya Husniati. Hukum bacaan, tafkhim dan tarkik. Apa yang dimaksud dengan tafkhim dan tarkik itu? Tafkhim adalah tebal, yang berarti menebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf di bibir dengan menjorok ke depan. Sedangkan tarkik adalah tipis, yang berarti mengucapkan huruf di bibir dengan agak mundur sedikit. Kalau dalam bahasa Jawa biasa disebut meringis. Pada kali ini saya akan berbicara hukum bacaan tafkhim dan tarkik pada dua huruf. Yang pertama huruf lam dan yang kedua huruf ro. Pembahasan yang pertama pada huruf lam. Hukum lam jalalah. Apa yang dimaksud dengan lam jalalah itu? Lam jalalah adalah lam yang terdapat pada lafal Allah. Nah, lam jalalah bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama tafkhim atau tebal, yang kedua tarkik atau tipis. Kapan lam jalalah itu bisa dibaca dengan tebal? Lam jalalah bisa dibaca dengan tebal ketika didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contoh yang pertama, lam jalalah yang didahului huruf yang berharokat fathah. Syahidallah. Contoh yang kedua, lam jalalah yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Salamullah. Keduanya terdengar bunyi O. Jadi membacanya syahidallah, bukan syahidallah, tapi syahidallah, salamullah. Kemudian, kapan lam jalalah itu dibaca tipis? Lam jalalah dibaca tipis ketika didahului harokat kasroh. Nah, contohnya adalah Bismillahi. Nah, bunyinya terdengar A. Yang betul membacanya Bismillahi, bukan Bismillahi, tapi yang betul Bismillahi. Selanjutnya kita akan membahas huruf ro. Kalau yang tadi kita bahas lam, sekarang kita akan membahas huruf ro. Ro tebal. Kapan ro itu dibaca tebal? Ro itu bisa dibaca tebal ketika 1. Ro berharokat fathah atau fathatain. Contohnya Rasulun. Ro, jadi dibaca tebal. Kemudian yang kedua, ro dibaca tebal ketika ro berharokat dhammah atau dhammatain. Contohnya aksaruhum. Yang ketiga, ro yang berharokat sukun yang didahului fathah. Contohnya wal ard. Yang keempat, ro bisa dibaca tebal ketika ro yang berharokat sukun didahului huruf yang berharokat dhammah. Contohnya hurmatan. Dan yang kelima, ro bisa dibaca tebal ketika ro berharokat sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh, bukan asli. Contohnya irji'u. Dan yang terakhir, ro bisa dibaca tebal ketika
ro berharokat sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh asli. Dan setelah huruf ro ada huruf isti'la yang berharokat bukan kasroh. Contohnya apa? Qirdasun, qirdasun. Nah, apa saja huruf isti'la itu? Huruf isti'la ada 7. Kha, shad, dad, ghain, dha, qaf, dan dha. Yang berikutnya kita akan membahas huruf ro yang dibaca tarqiq atau tipis. Nah, cara membacanya kalau dalam bahasa Jawa meringis begitu. Nah, kapan ro ini bisa dibaca tipis? Ro bisa dibaca tipis ketika 1. Ro berharokat kasroh atau kasrotain. Contohnya rijsun, ri, jadi dibaca tipis. Kemudian yang kedua dibaca tipis ketika ro berharokat hidup dan didahului ya sukun. Contohnya basir. Dan yang ketiga, ro bisa dibaca tipis ketika ro berharokat sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Dan setelah huruf ro bukan huruf isti'la. Contohnya fir'auna, fir'auna. Nah, huruf isti'la itu apa saja? Huruf isti'la itu ada 7. Kha, shad, dad, ghain, dha, qaf, dan dha. Yang berikutnya kita akan membahas jawazul wajhain atau dua wajah. Apa yang dimaksud dengan jawazul wajhain di sini? Yaitu ro yang boleh dibaca dengan dua wajah. Ro boleh dibaca dengan tebal, juga boleh dibaca dengan tipis. Kapan ro itu boleh dibaca tebal, juga boleh dibaca tipis? Ro boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis ketika ro berharokat sukun. Kemudian didahului huruf yang berharokat kasroh. Dan setelah huruf ro ada huruf isti'la yang berharokat kasroh. Contohnya kullu firqin. Demikian materi ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.